Bercita-citalah setinggi langit, ketika kamu jatuh maka kamu akan berada di antara bintang-bintang. Kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni, tentunya di podcast Pratiwi, di mana akan selalu hadir untuk Anda di jam 10 pagi dan jam 3 sore. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan bersemangat menjalani aktivitas. Pratiwi Podcast, kolaborasi antara Pratiwi Radio dan Pro TV Situbondo. Jadi, selain kita siaran langsung di 106,9 FM, kita juga tayangkan ulang nanti di channel YouTube kita, Pratiwi Radio. Anda bisa mengeceknya. Kemudian juga akan ditayangkan ulang di Pro TV Situbondo. Tentunya pada kesempatan kali ini Anda bisa gabungan ya, khususnya bagi para pendengar di 085 235 431 431. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu kelembagaan. Juga masih sama dengan episode sebelumnya, yaitu kelembagaan dari atau naungan dari Nahdlatul Ulama. Kali ini IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, langsung dengan ketua atau pemimpin nih kira-kira ini. Selamat pagi Mas Rifki. Selamat pagi Mas Arif. Ya. Nama lengkap siapa sih? Nama lengkap Muhammad Rifki Rahman. Muhammad Rifki Rahman. Di IPNU ini sebagai pimpinan cabang. Pimpinan cabang. Kabupaten Bondowoso. Oke. Itu di IPNU ini ada semacam pengukuhan juga nggak, Mas? Ada. Ada ya. Iya, di setiap pimpinan masing-masing tingkatan itu pasti ada pengukuhan. Di tingkat apa tadi ya? Mulai dari tingkat paling atas itu apa? Pusat ya? Tingkat pusat, itu pimpinan pusat yang membawahi seluruh cabang dan wilayah di Indonesia. Pimpinan wilayah yang skopnya itu provinsi, dan pimpinan cabang skopnya kabupaten. Lalu ada pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan, pimpinan ranting itu di tingkat desa, dan pimpinan komisariat itu baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi. Okay. Jadi kompleks kita ini, Mas. Lengkap berarti ya? Lengkap. Boleh tahu nggak, Mas, yang paling atas itu tadi di pusat ya? Iya. Siapa sih yang maksudnya yang memimpin ini, pemimpin? Kalau sekarang itu pimpinan pusat dipimpin oleh rekan Agil Nurzaman. Kemarin kebetulan sudah terpilih pada bulan Agustus tahun kemarin. Agustus tahun kemarin. Iya, pusat. Oke, kalau Mas Rifki sendiri, dari kapan nih sebagai pimpinan cabang? Saya terpilih sebagai pimpinan cabang itu tanggal 29 Januari tahun 2023 kemarin. Jadi masih sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu lah. Jadi masih fresh-freshnya sekarang ini. Oke. Ikatan Pemuda Pelajar. Ikatan Pelajar. Ikatan Pelajar ya, mohon maaf. Nah, di IPNU sebelum masuk ataupun berkeinginan untuk berkecimpung di Nahdlatul Ulama ini atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini, apa yang memantik Mas Rifki ini memilih ini? Ya, sebenarnya awal saya mengikuti IPNU atau bergabung di IPNU itu kurang lebih tahun 2017. Itu saya mengenal di bangku perkuliahan, karena kan memang dari latar belakang saya sendiri, latar belakang Nahdlatul Ulama, dan juga untuk organisasi yang agar selaras dan seirama itu saya melihat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini merupakan Banom NU. Jadi mau tidak mau dan sepertinya harus bagi saya untuk berada di dalamnya seperti itu. Oke. Kemudian di IPNU ini kan tiap wilayah ada, tiap kabupaten ada.
itu untuk menjadi anggota atau pemimpinnya memang harus dari wilayah tersebut, atau boleh nih misalkan Mas Rifki pengen yang di Jember, Kabupaten Jember, itu boleh? Boleh, asalkan begini. Kan kalau misalkan kita bergabung di IPNU di tingkat universitas misalkan, bergabungnya di sana, kemudian kualitas kita baik di sana di universitas tersebut, dan kemudian kita mempunyai skill yang mumpuni untuk memimpin, dan kita berkeinginan untuk menjadi pemimpin atau pimpinan cabang di wilayah itu bisa. Jadi menjadi pimpinan cabang itu tidak tidak terbatasi dengan asal wilayah. Dan kemarin pun pimpinan sebelumnya di Bondowoso ini asalnya dia asli orang Situbondo, hanya saja bergabung di IPNU, dia di pondok pesantren yang ada di Bondowoso dan mencalonkan diri sebagai pimpinan cabang di Bondowoso dan terpilih. Jadi tidak ada batasan atau harus domisili dan sebagainya seperti itu. Oke. Untuk di Kabupaten Bondowoso atau cabang Bondowoso ini, IPNU-nya seberapa besar sih, Mas? Kalau di Bondowoso itu saya melihat data dari peserta konferensi sudah terisi dari 23 kecamatan itu sudah memiliki 17 pimpinan tingkat kecamatan dan 2 pimpinan tingkat sekolah dan pondok pesantren. Jadi masih total itu ada 19 pimpinan. Jadi masih ada hal-hal yang harus dibenahi dari kami, karena kalau dilihat dari jumlah kecamatan kan ada 23 dan masing-masing kecamatan itu kalau ada MWCNU-nya harus ada IPNU-nya juga. Jadi PR kita kurang lebih 5 yang belum terisi nih, untuk kemudian digerakkan, dibangkitkan lagi pimpinan yang di tingkat kecamatan. Dengan tahun sebelumnya juga sama, 17 ini kecamatan ya, 17 kecamatan dan 2 dari pondok pesantren dan sekolah. Nah, kalau tahun sebelumnya ya itu terisi 22, Mas. 22 kecamatan. Minus lebih banyak malah. Iya, minus kecamatan Ijen. Nah, karena kan di periode sebelum kita ini, sebelum kami, jadi entah mungkin karena faktor apapun, faktor apa itu yang menyebabkan putusnya regenerasi di tingkat kecamatan, itu perlu kami evaluasi lagi. Karena kan kebanyakan kemarin organisasi itu mandek, jalannya organisasi itu tidak berjalan dengan lancar karena kan kita efek dari wabah pandemi itu kan tidak bisa mengadakan kumpulan, acara-acara kaderisasi. Nah, mungkin salah satu faktor yang menjadi merosotnya pimpinan kecamatan itu seperti itu. Oke, pandemi memang benar-benar sangat pengaruh ya. Nah, yang memantik Mas Rifki ini, maksudnya keinginannya ini di lembaga ataupun juga ya di naungan NU ya. Ada anunya nggak, Amit, gaji nggak? Nggak ada, Mas. Jadi kami benar-benar berkhidmah, benar-benar berproses untuk kemudian mengembangkan potensi diri kami semua, untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya dengan wadah berproses di IPNU sendiri. Kalau berbicara profit, kita organisasi yang non profit. Hanya saja ya kembali lagi yang seperti yang sudah kita dengar, dimanapun kita belajar dan di situ pun kita akan menikmati hasil dari yang kita pelajari. Intinya suatu proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena begini, berproses di IPNU itu bisa menjadi apapun, Mas. Ya, saya kasih contoh saja, mungkin pimpinan pusat yang berproses, mantan pimpinan pusat IPNU itu mantan Bupati Banyuwangi, Mas Azwar Anas. Beliau pernah berproses di IPNU. Dan juga beliau pernah menahkodai pimpinan pusat IPNU, dan sekarang beliau diberi amanah baru menjadi menteri. Jadi saya rasa itu adalah hasil jerih payah beliau dalam berproses tanpa memikirkan apapun. Jadi intinya ya saya berproses ya mengembangkan diri, akhirnya apa yang beliau tanam ya beliau tuai sendiri seperti itu. Jadi saya rasa ini menjadi hal bagi rekan-rekan sebutannya kalau di IPNU, Mas. Rekan-rekan untuk dalam berproses berkhidmat di organisasi IPNU itu tanpa memandang apapun, tanpa memikirkan apa yang akan kita dapat. Tapi yang harus dilakukan adalah
apa yang harus kita berikan terhadap organisasi seperti itu. Oke, Jangan semacam mengharapkan apa yang kita dapat. visi dan misinya atau tujuannya ya Iya. dari IPNU ini sebenarnya apa sih? Lebih ke pendidikan kah atau misalkan ya pengetahuan atau apapun itu buat masyarakat atau apa sih? Iya. Di IPNU sendiri itu ini apa? Tujuan secara ini ya, secara verbalnya lah, secara gampangnya lah itu fokusnya di wadah keterpelajaran dan wadah kekaderan. Seperti itu. Fokusnya di sana. Jadi di dalam itu nantinya akan ada pengembangan sesuai dengan bakat minat masing-masing anggota. Kalau memang ada yang bakatnya di seni, kita ada wadah bagi yang suka seni, wadah di musik, di kajian-kajian intelektual itu kami juga ada seperti itu. Cuman nantinya dari situ kita akan mendistribusikan kader ini sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. Seperti itu. Oke, IPNU ini apa ya namanya ya? Sebutannya lembaga juga atau apa ini, Mas? IPNU kalau di bawah naungan itu badan otonom, Mas. Badan otonom. IPNU itu. Jadi IPNU itu adalah badan otonomnya NU yang fokusnya adalah bagi para pelajar. Pelajar yang masih aktif atau yang baik itu yang sudah masih aktif ataupun yang sudah tidak dalam pendidikan formal, artinya dia itu masih belajar dalam segi non formal, itu bisa bergabung. Karena sebenarnya begini, Mas, ya mumpung kita difasilitasi untuk di sini, jadi saya akan memberikan pemahaman lebih agar bagaimana masyarakat di luar sana itu mengerti dan memahami apa itu IPNU. Seperti itu, Mas. Jadi IPNU itu kalau dari segi bahasa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, hanya saja banyak orang yang mungkin ya dalam tanda kutip terkecoh dengan diksi pelajar. Banyak kejadian-kejadian seperti ini karena diksi pelajar itu dianggap mereka yang masih siswa, yang masih di bangku sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah, akan tetapi syarat atau orang yang bisa bergabung dalam IPNU itu berkisar usia antara 13 sampai 24 tahun. Oke, seperti ada batasan usianya. Jadi 13 sampai 24 tahun. Jadi kalau berbicara pelajar mungkin usia 20-24 itu sudah bukan siswa atau pelajar yang di sekolah lagi. Mungkin mereka sudah mengenyam di pendidikan perguruan tinggi, seperti itu. Nah, pelajar ini menurut saya itu maknanya sangat luas, Mas. Jadi IPNU itu memiliki kompleksitas yang sangat luas sehingga orang yang belum mengerti, memahami apa itu IPNU, mereka hanya mungkin memandang, oh ini ya organisasinya anak sekolah ini, anak sekolah seperti itu. Hanya terkecoh dengan kata pelajar tadi. Ya sebenarnya menurut saya pelajar sendiri itu kan adalah orang yang masih belajar, baik itu dalam pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Dan di setiap jenjang pendidikan itu memiliki sebutan yang berbeda. Contohnya saja mereka yang belajar di pondok pesantren sebutannya adalah santri. Mereka yang belajar di sekolah ya siswa. Mereka yang belajar di perguruan tinggi adalah disebut mahasiswa. Nah, pada hakikatnya sama-sama pelajar, Mas. Sama-sama pelajar. Jadi bergabung di IPNU bukan hanya mereka yang fokus atau masih mengenyam pendidikan di sekolah, tapi baik di universitas ataupun yang lainnya itu masih bisa bergabung dengan IPNU dengan catatan kategori usianya dari 13 tahun sampai 24 tahun. 24 tahun. Iya. Job desk atau pekerjaan yang dilakukan IPNU sendiri itu ada apa saja sih? Urut-urutannya itu ngapain aja sih? Ya. Jadi di dalam struktur kepengurusan itu ada divisi atau ada koordinator divisi, ada wakil-wakil divisi. Di antaranya adalah wakil ketua itu memiliki 5 wakil yang membawahi bidang masing-masing. Yang pertama itu bidang organisasi. Itu bidang organisasi itu job desk-nya seperti bagaimana pengembangan internal organisasi itu merupakan bidang garap dari wakil organisasi, seperti pembentukan di masing-masing pimpinan, entah itu kecamatan, sekolah dan sebagainya. Itu merupakan bidang garap mereka. Dan yang kedua ada
wakil ketua 2 itu bidang kaderisasi. Kaderisasi ini adalah tugasnya ya menjaring atau merekrut anggota-anggota baru agar bagaimana mereka mau bergabung di IPNU itu sendiri. Dan ada juga jaringan sekolah dan pesantren. Ini yang kemudian mengakomodir seluruh sekolah-sekolah dan pesantren yang ada di wilayah atau di kabupaten kita sendiri, kemudian diakomodir dengan mereka, dianalisa kemudian apa yang menjadi kebutuhan ataupun pengembangan dari pimpinan-pimpinan yang ada di lingkup sekolah ataupun pesantren itu sendiri. Dan yang ketiga ada wakadakwah. Yang keempat ada wakadakwah, itu fokusnya di ya hal-hal keagamaan lah Mas, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada waka seni budaya dan olahraga. Jadi lebih fokus kepada soft skill ya, bakat minat mereka, baik itu dari bidang seni dan olahraga ataupun yang lainnya. Dan juga Mas, ini perlu diketahui, kami juga memiliki lembaga yang namanya Korps Brigade Pembangunan. Apa itu Mas? Ini fokusnya adalah mereka yang fokus terhadap hal-hal sosial kemasyarakatan. Jadi contoh kemarin ketika peristiwa di banjir di Ijen. Korps Brigade Pembangunan PC Ibnu Bondowoso itu terjun ke sana, membantu membersihkan lumpur, membantu membagi-bagi sembako dan sebagainya, sampai bermalam sekian hari di sana. Jadi Korps Brigade Pembangunan ini lebih fokus pada hal-hal yang sosial kemasyarakatan seperti itu. Dan juga kita ada badan namanya Student Research Shelter yang fokus pada untuk meneliti atau menelaah isu-isu tentang keterpelajaran, isu-isu terkini yang berkaitan dengan keterpelajaran itu apa saja. Seperti halnya contoh bagaimana hak-hak pelajar yang diatur oleh undang-undang dan sebagainya. Apabila ada ketimpangan di sana, ada hal-hal yang memang harus dievaluasi dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita fokusnya di sana untuk mengembalikan hak-hak pelajar. Kan sekarang maraknya ini Mas, kekerasan berbasis gender atau kekerasan di ruang lingkup pendidikan, itu kita harus bersuara dalam hal itu. Di situ Mas, karena kalau kita tidak bersuara dan mereka akan merasa tidak ada suatu pengoreksian lah dari pihak eksternal dari lingkup mereka. Jadi kita berupaya untuk mengawal, mengadvokasi hak-hak dari pelajar itu sendiri, baik itu dari segi pendidikan, layak pendidikan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Tadi dari brigadir kebencanaan pembangunan. Ya. Itu lebih ke relasi atau memang ada di dalam IPNU-nya? Ada di dalam IPNU. Ada di dalam IPNU. Ada di dalam IPNU juga. Jadi fokus mereka itu ya seperti halnya istilahnya kalau di yang secara gamblang lah seperti halnya ya pramuka seperti itu. Jadi mitranya itu bersama dengan pramuka dan sebagainya, karena fokus di sosial kemasyarakatan dan pengembangan mereka yang suka di lapangan seperti itu, suka terjun di lapangan seperti. Dan itu ada ada pengkaderan khusus. Kalau bergabung di IPNU Mas, itu harus melalui tahapan yang namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Nah, diuji dengan apa ya? Nah, di situ biasanya peserta itu diisi dengan materi-materi tentang keibnuan, tentang keIPPNU-an, tentang keNU-an dan sebagainya. Itu pengkaderan paling dasar itu di IPNU. Yang kedua, pengkaderan lanjutan itu ada Lakmut, pelatihan kader muda. Jadi grade-nya sudah lebih luas daripada yang Makesta, baik dari segi materi dan sebagainya. Kemudian ada juga Lakut, pelatihan kader utama. Dan juga yang terakhir ada pelatihan kader nasional seperti itu. Dan juga di samping itu juga ada pelatihan instruktur Latin dan pelatih Latin Latpel itu biasanya. Jadi tugas dari Latin Latpel ini kemudian di bagian kaderisasi ini yang akan mengawal pelatihan-pelatihan yang dilakukan di tingkat pimpinan di bawahnya, seperti misalkan pimpinan anak cabang kecamatan A misalkan mengadakan Makesta. Nah, dari instruktur ini wajib untuk mengawal di sana selama
pelatihan itu berlangsung. Ya 3 hari ya 3 hari mereka Maksudnya di wajib sana. bagi siapa itu? Bagi yang sudah menjalani ini jenjang Latin, pelatihan instruktur. Jadi kan sebagai instruktur di pelatihan tingkat Lakmut ataupun tingkat Makesta seperti itu. Untuk mengawal kaderisasi di sana seperti itu. Dan kalau yang barusan yang yang Korps Brigade Pembangunan itu ada diklatnya sendiri namanya Diklatama. Diklatama. Itu ya beda dengan Makesta. Kalau Makesta itu mungkin fokusnya di materi ya tentang Ibnu dan sebagainya. Kalau di Diklatama itu juga ada materi-materi tentang Ibnu, dan juga di samping itu lebih fokus kepada hal-hal yang dilakukan di lapangan. Contoh cara penanggulangan bencana, SAR dan sebagainya, pelatihan-pelatihan untuk bagaimana kita melakukan penolongan pertama dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau semacam relasi biasanya dari mana itu? Relasi itu ada di Jarkominfo. Jaringan Komunikasi dan Informasi itu bagian eksternal. Itu ada di IPP, di IPNU itu masuk di bagian, ya kalau bagian relasi eksternal itu merupakan salah satu tugas dari kami sebagai ketua untuk menjaring komunikasi dengan pihak-pihak eksternal organisasi seperti itu. Kalau dengan lembaga lain, maksudnya selain dari NU ini ada nggak, atau dari kedinasan? Kita di sini dalam posisi eksternal itu sebagai mitra kerja. Mitra kerja. Bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh dinas tertentu itu kemudian bisa berkolaborasi, bersinergi dengan IPNU IPPNU dari manapun itu. Contoh kemarin tahun lalu kita berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengadakan sekolah demokrasi. Mengadakan sekolah demokrasi, memberikan pendidikan demokrasi kepada kader-kader IPNU IPPNU. Jadi siapapun, baik itu dari dinas manapun yang memang memiliki program yang sesuai dengan kami, ya kami buka seluas-luasnya untuk bersinergi seperti itu, Mas, dengan kami. Nah, ini kan jelang pemilu nih, Mas. Ya. Juga diajak lagi nggak sama Bawaslu? Kalau per hari ini masih belum ada komunikasi seperti itu, Mas. Cuman kami juga akan menyiapkan bagaimana nantinya kami mampu memberikan pendidikan politik terhadap kader-kader IPNU IPPNU. Tentunya ini kami akan menggandeng pihak-pihak terkait seperti itu. Jadi semacam ada pendidikan politik, karena berbicara IPNU itu adalah dari segi usia itu 13 sampai 24 tahun itu merupakan pemilih pemula, Mas. Dan juga sesuai data kita tahun 2024 ini kurang lebih 60% itu pemilih pemula. Nah, jadi tugas dari kita di IPNU IPPNU itu bagaimana kita mampu berperan dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun depan, baik itu dari segi menjadi pengawas pemilu, menjadi motor untuk mensosialisasikan bagaimana pemilu itu yang baik, yang jujur dan adil, mengasaskan itu merupakan tugas kami juga seperti itu, agar bagaimana pelajar-pelajar di seluruh Kabupaten Bondowoso ini juga melek terhadap politik seperti itu, memberikan pemahaman politik yang kira-kira cukup nggak? Maksudnya untuk edukasi nih, itu kan yang pertama pastinya ke kader-kader terlebih dahulu, selain ke pelajar yang lain atau ke lembaga-lembaga lain, misalkan ke sekolah ataupun ke pesantren. Cukup nggak waktu dengan ini terkait pemilu nanti? Kalau kita formulasikan itu, kita punya strategi, kita kan ada zona, Mas. Zona. Jadi masing-masing kecamatan itu ada zona. Itu mengikuti dapil lah. Kayak zona 2, zona 1 lah. Zona 1 ini ada kecamatan Kota, kecamatan Wonosari, kecamatan Taman Krocok, kecamatan Tenggarang, itu zona 1, dan zona-zona yang lain. Itu bisa kalau memang kita mengejar itu, kita bisa memformulasikan itu menggunakan strategi per zona. Jadi kecamatan yang ada di zona ini kita dikumpulkan di satu tempat, kemudian memberikan sosialisasi edukasi kepada mereka terkait hal-hal yang akan dibahas. Karena kita punya 5 zona seperti itu. Itu 5 zona. Apa itu? Ya, zona itu semacam koordinator kecamatan. Dari masing-masing kecamatan yang tergabung dalam zona itu ada koordinatornya, Mas. Ya kayak barusan
yang sudah kami sampaikan zona 1 Kecamatan Kota, Kecamatan Tenggarang, Wonosari, Tamengkrocok itu berada di zona 1, koordinator kecamatan 1. Koordinator kecamatan 2 ya dari Kecamatan Cermi, Kelabang, Prajekan, Tapen itu 2, 3 itu Sukosari, Pujer, Semeruringin, Ijen. 4 itu Gerujukan, Maesan, Tamanan dan Jambesari. 5 itu Curadami, Tegalampel, Binakal, Pakem dan Uringin. Ya sesuai dengan dapil-dapil itu Mas, pemilihan itu. Karena agar lebih simpel untuk mengakomodir itu ya kita mengikuti istilah itu saja untuk pemetaan zonanya biar lebih mudah seperti itu. Jelang pemilu, kira-kira Mas Rifki pemilu atau 4 tahun ke depan ada keinginan untuk mendaftarkan juga nggak? Seperti diketahui sekarang banyak pemuda yang terjun ke dunia perpolitikan atau mencalonkan dirinya. Kalau keinginan seperti yang saya katakan barusan, setiap orang itu pasti memiliki keinginan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil seperti itu dan bermanfaat tentunya. Kalau keinginan secara ini kan mungkin lebih ke keinginan pribadi ya. Pribadi kalau memang saya ditakdirkan dan diberikan amanah untuk mencalonkan diri baik itu dari segi legislatif dan sebagainya, ya itu sangat ada keinginan. Karena kan saya tidak mungkin keinginan saya hanya menjadi kepala desa, mungkin seperti kan ada suatu istilah itu dari sang proklamator kita Insinyur Soekarno itu bercita-citalah setinggi langit, ketika kamu jatuh maka kamu akan berada di antara bintang-bintang seperti itu. Jadi cita-cita keinginan ya harus setinggi langit. Ya kayak saya misalkan contoh misalnya ya keinginan saya ya saya mau jadi presiden seperti itu. Yang paling tinggi. Ya paling tinggi. Sekalipun itu tidak tercapai, jatuhnya mungkin jadi menteri, jadi gubernur seperti itu. Kalau hanya keinginan kita hanya di atas genteng misalkan, jatuhnya ya sangat terpuruk. Kayak contoh hanya ya keinginan saya cuman menjadi kepala desa misalkan. Ya kalau jatuh paling enggak grade-nya jatuhnya jadi kepala RT, ya malah jatuh jadi kepala keluarga saja seperti itu. Jadi memang harus punya tujuan, keinginan yang sangat tinggi. Ya kalau ditanya seperti itu, ya saya sendiri sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mencalonkan diri di dalam jenjang apapun, ya pasti memiliki keinginan, tapi tidak sekarang seperti itu. Dan sekarang saya hanya fokus pada bagaimana saya mengembangkan potensi yang saya miliki seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir yang akan Alif bacakan. Terima kasih. Ada Mbak Tutus Jambesari. Selamat siang Pratiwi Radio. Anggaran di IPNU, misalkan ada event-event atau acara yang digelar NU. Anggaran. Ya mungkin untuk pembiayaan itunya, fasilitas mungkin atau apa. Ya, untuk anggaran yang dilakukan oleh IPNU ketika mengadakan event-event dan sebagainya itu biasanya kami yang pertama adalah selain juga kami memiliki kas organisasi, juga kami menggunakan yang namanya media semacam sponsor seperti itu. Kami mengajukan proposal kepada sponsor, entah itu dari apa dan bagaimana untuk kemudian mampu mencukupi kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Contoh kemarin kita mengadakan konferensi di sana, itu kita mengajukan proposal sponsor ke salah satu instansi dan alhamdulillah mereka menyanggupi, dan ya itu menjadi suatu kemudahan bagi kami agar bagaimana apa yang kita canangkan, anggarkan di di acara atau event organisasi itu bisa tertutupi oleh apa yang sudah dibantu oleh baik dari proposal, dari proposal sponsor dan sebagainya dari situ, Mas. Seperti itu. Kira-kira fasilitas yang diberikan dari pusat untuk IPNU cabang Kabupaten Bondowoso ini itu udah termasuk lengkap atau gimana? Kalau fasilitas, ya berbicara fasilitas, kita tidak ada fasilitas apapun gitu ya. Oke. Dari pusat. Semacam alat atau bahkan mungkin
Tidak Untuk ada, Mas. Oke. Tidak ada. Jadi kami memang yang di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, PCNU Bondowoso, ya kami difasilitasi oleh PCNU seperti itu. Jadi mungkin lebih ke bagaimana tatarannya kalau misalkan kalau skop pimpinan pusat kan lebih luas, Mas. Kan juga kalau di pusat itu di bawah naungannya pengurus besar Nahdlatul Ulama juga kan. Dan juga kalau di IPNU di kabupaten ya di PCNU, ya kita difasilitasi oleh PCNU seperti itu. Fasilitasnya itu ya baik berupa dari apa segi itu kan tempat, tujuannya pelajar-pelajar. Iya, tempat dan sebagainya itu difasilitasi pasti, Mas. Ya yang terpenting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan para masyaikh NU, dengan para pengurus-pengurus PCNU, bahwasanya ya ibaratkan IPNU ini kan banom termuda, Mas. Ibaratkan anak lah gitu. Anak, dan beliau-beliau itu bapak bagi kami, Mas. Jadi apapun yang menjadi kendala, hambatan bagi kami dari segi apapun itu, baik dari fasilitas ataupun yang lainnya, ya kami mengutarakanlah. Ya ibaratkan layaknya seorang anak yang ingin sepeda motor misalkan, jadi Pak saya butuh sepeda motor dan sebagainya seperti itu. Ya itu yang kami lakukan di Bondowoso untuk menggapai fasilitas itu. Dan juga kami berupaya untuk bagaimana menggandeng beberapa partner atau mitra kerja kami untuk kemudian mampu menjadi sarana, menjadi menjembatani kami dalam melaksanakan suatu program kerja seperti itu, Mas. Dari mana itu kira-kira targetnya? Ingin dari kedinasan? Ya tentunya dari kedinasan, karena ya kita juga berbicara pelajar ya dari kedinasan, juga dari Kementerian Agama dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada terobosan apa nih sebagai ketua, entah itu mungkin visi misinya, entah buat kader-kadernya atau bagi pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Bondowoso? Kebetulan kami bersama dengan IPPNU itu memiliki untuk 2 tahun ke depan itu ada ancangan yang dinamakan 5 konsep pembaharuan. 5 konsep pembaharuan, diantaranya satu sudah saya jelaskan, refocusing pelajar, dan juga yang terpenting adalah optimalisasi organisasi dan kaderisasi grassroots. Jadi organisasi akar rumput. Ya akar rumput itu maksudnya dari pimpinan yang paling bawah, pimpinan yang paling dasar, ya pimpinan tingkat desa lah, tingkat ranting, pimpinan ranting. Nah kalau misalkan kita sudah menjalankan kaderisasi grassroots dari akar rumput, dari tingkat yang paling dasar, tentunya dalam mencetak kader, mendistribusikan kader ke jenjang berikutnya itu tidak akan sulit, Mas. Karena saya rasakan sendiri per hari ini pun kami masih berbicara konteks di PC IPNU PPNU Bondowoso, SDM-nya sangat minim. Sangat minim baik dari tingkat pimpinan anak cabang dan sebagainya. Ya beberapa faktor lah yang menghambat itu, yang menjadi hal-hal yang menjadi penurunan dari SDM itu. Ya ada yang sudah menikah dan sebagainya, sudah bekerja kan. Kalau mereka sudah kayak menikah, bekerja kan sudah sangat sulit untuk fokus di organisasi lagi kan, seperti itu salah satu faktornya. Dan juga ada hal-hal yang memang mungkin karena ikut gabung di IPNU di sini, kemudian dia kuliah di Jawa Tengah misalkan dan sebagainya. Nah kalau seperti itu kami masih bisa pantau, Mas. Masih bisa pantau dalam artian kami arahkan kamu tetap aktif di IPNU lewat jalur ini seperti itu. Agar pulang kembali ke Bondowoso mereka tidak harus harus kenalan lagi sama orang-orang, tidak seperti itu. Oke. Mas mungkin ada tambahan nih, entah buat masyarakat Bondowoso mungkin. Ya mungkin saya selaku pimpinan cabang IPNU Kabupaten Bondowoso berpesan dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso yang berada atau dalam bingkai Nahdlatul Ulama untuk bagaimana mampu mengarahkan putra-putrinya untuk bergabung dengan kami di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, agar bagaimana kami mampu memberikan hal yang terbaik, potensi
yang dimiliki oleh putra-putri panjenengan semua diwadahi dan difasilitasi dengan kami untuk kemudian kami mampu mencetak calon-calon penerus bangsa di Kabupaten Bondowoso tentunya, untuk mencetak mereka menjadi seorang yang terdidik dengan baik, karena melihat era sekarang era pergaulan yang sangat luar biasa kerasnya dan kejamnya seperti itu. Jangan khawatir, IPNU adalah solusi terbaik bagi putra-putri panjenengan semua untuk bagaimana mengembangkan intelektual, spiritual, dan emosional seperti itu. Intinya dari IPNU siap menjadi fasilitator ya bagi pemuda-pemuda, terutama pelajar yang ada di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih Mas Rifki, luar biasa sudah hadir di Pratiwi Radio di program podcast kita, yaitu kolaborasi dengan Pro TV Situbondo. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabungan dan mengirimkan pertanyaan, dan tentunya kita akan kembali di besok hari dan jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.